lagi kita Syafiq bin Qasim Syahab. Marilah kita bersama-sama mendengarkan nasihat kepada guru kita Habib Ustaz Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab. Mudah-mudahan kita bisa menyimak dengan tenang dan dengan tidak ada yang ribut. Jika yang saya sampaikan, صل على محمد صل على رسول الله. على محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhihi al-lailah al-mubarakah fi mawqifin mubarak fi majlis ta'lim wa fi dzikri awliya'i salihin bil khusus dzikra haul il arif billah al habib Ja'far bin Syekhan bin Ali bin Hashim bin Syekh As-Sakab Ar-Rahimahullah Ar-Rahmatal Abrar. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin An-Nabiyil Mahbub lil ajsami wal arwahi wal qulub wa ala alihi wa ashabihi wa man ilaihi mansub wa sallim tasliman katsira. Fadilatul Habib Al-Mukarram Habibana wa walidana Al-Habib Ali bin Abdullah Al-bin Hamid Habibana Tadana Al-Habib Muhsin bin Abdullah bin Aidarus Al-Abki Sahib al-Bait Abna Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Rahman Al-bin Hamid Abadi Tullab al-Ilm. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyata ahlal jinan wa tahiyyatuhum fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alhamdulillah, di malam yang penuh dengan limpahan rahmat, penuh dengan barakat, Ya Allah. Allah hidupkan hati kita dengan ilmu. Allah hidupkan hati kita dengan mengenang, mengingat orang-orang yang berilmu, dengan mendekatkan diri kepada orang-orang yang insya Allah meskipun mereka telah kembali kepada Allah, namun mereka diberikan oleh Allah kemampuan untuk mendekatkan diri kita
kita kepada Allah dan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man arafa habibana wa arafa qadra habibina wa arafa qadra adwaj habibina wa arafa qadra banat nabiyina wa arafa qadra asbab wa ahbab habibina wa arafa ahla bait nabiyina wa arafa ashab nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam falahum as-suqya min as-sajil ladzi yahdunahum. Mereka insyaallah kita yang berkumpul pada malam hari ini mengenal Rasulullah. Mengenal gadar kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengenal daripada gadar istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengetahui akan kemuliaan banat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal akan kedudukan anak cucu daripada anak cucu putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal akan ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal kedudukan manggabah para ashab sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah melalui pengenalan ini akan menampakkan selanjutnya adanya mahabbah, adanya tagarrub kepada mereka yang bisa menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih cepat, mendekatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih cepat. Siapa mereka? Mereka yang dikasih minum oleh 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 sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka dikasih minum oleh ahli baitnya Rasulullah. Mereka dikasih minum oleh putri-putri Rasulullah. Mereka dikasih minum oleh siapa? Oleh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti mereka bagian dapat daripada minuman yang telah dikasih olehnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu ma'asyiral thulabul ilm, betapa luar biasa malam hari ini kita diajak bersama di tempat maulid yang penuh dengan limpahan rahmat. Tempat ini adalah maulid. Maulid bukan artinya tempat parkir. Maulid katanya tempat parkir, bukan. Maulid al-ilm artinya tempat di situ penuh limpahan rahmat. Kalau buka kamus arti maulid tempat parkir, tapi maulid adalah maulid tanzilur rahmat. Maulid yang di situ membuat kita mendapat maghfirah. Betapa tidak indah zikrihim tatanazzalur rahmat. Yang malam hari ini tadi telah dibacakan, ya dah, manajid daripada manajid al-arif billah, orang yang tidak asing di Hadramut, tidak asing di Mekah, tidak asing di Madinah, tidak asing lagi di Indonesia, yaitu Al-Habib
bil barakah min ibad awliyaillah fi Indonesia. Di sini siapa yang tidak mengenal Al-Habib Ja'far bin Syekhan, yang artinya beliau ini tadi dilahirkan di Ghurbah Hadramut. Tadi kita dengar pertama, Ghurbah Hadramut pada tahun 1200 berapa? 1298. Masya Allah, pada tahun itu beliau dilahirkan. Pak Haji pada tahun itu adalah masa di situ aulia di Hadramut seperti Al-Habib Ali Sahibul Maulid, seperti Al-Habib Idrus bin Umar Al-Haji Sahibul Yawajid, seperti di situ juga masa daripada masa Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attar, masa daripada masa Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Syabiri Sahib Ribatah. Dari itulah masa beliau sudahlah lahir, sehingga beliau daripada kebiasaan ula'il habarim, mereka ahli Hadramut bila dapat anak, mereka tidak akan menitipkan anaknya kepada orang lain sebelum beliau sendiri yang mendidiknya. Hada sami'na annahu tarakka bi abi Al-Habib Syekhan. Beliau dididik, dibesarkan, bukan dibesarkan tetapi dididik, diberikan tarbiyah, ya dah, sehingga mempunyai kebiasaan daripada kebiasaan orang tua, daripada kebiasaan akhlak. Kenapa begitu? Seperti yang dinyatakan olehnya Pujangga Arab, wa yanja'un naji'u minna ala ma kana awwadahu abuhu, wa yanja'un naji'u minna ala ma kana awwadahu abuhu. Seorang daripada kita akan membesar sesuai dengan kebiasaan yang dibiasakan oleh orang tua. Makanya kita punya akhlak, kita punya leluhur. Bila mereka mempunyai anak, awal tarbiyah yang dididikkan, yang memberinya, yang mendidiknya adanya ayahnya sendiri, ibunya sendiri. Namun tidak lupa untuk mengambil bagian-bagian daripada ulama tersohor yang ada di tempatnya, sehingga beliau adalah mimman adraka Al-Habib Ali Sahibul Maulid wa ta'allama bihi. Beliau adalah bukan cuma menempati masa, tapi beliau pun adalah orang yang belajar dengan Sahibul Maulid. Satunya Habib Muhsin, Habib Abdurrahman bin Abdullah, itu mimman ta'allama wa fi awani. Satu masa dengan Habib Ja'far bin Syekhan. Beliau juga adalah murid daripada Al-Habib Ali Sahibul Maulid. Begitu juga menurut saya Al-Habib Muhammad bin Udin punya ayahnya namanya Al-Habib Udin bin Umar bin Syahab, yang dia makmur di Turba, itu pun juga adalah murid daripada Al-Habib Ali Sahibul Maulid. Wa min agrani Al-Habib Sahibul Hol Al-Habib Ja'far bin Syekhan As-Sakabil. Alhamdulillah, memang banyak orang-orang yang teman-teman untuk Al-Habib Ja'far bin Syekhan. Banyak teman Habib Ja'far bin Syekhan As-Sakab di Palembang. Alhamdulillah. Hadirin yang perlu kita perhatikan, begitu luar biasa mereka membesarkan anak-anak mereka, di samping mereka terjun sendiri mendidiknya, ya tidak akan membiarkan anak itu tidak mengambil bagian dan barakah daripada ulama yang ada, sehingga akhirnya anak itu menjadi luar biasa banyak menimba ilmu. Itulah mereka yang penuh perhatian terhadap mereka punya leluhur. Al-Habib Hajim sangat perhatian, Al-Habib Syekhan sangat perhatian
kebiasaan yang sudah dibiasakan olehnya asal mereka, sehingga gemilanglah anak di mata-mata ibu. Luar biasa. Minhum man yahfadzul Qur'an wa umruhu lam yablugh 6 sanawat. Sampai ada mereka di mata Habib itu orang yang hafal umurnya belum 6 tahun belum, tapi sudah hafal Al-Qur'an. Wa hadzal hadis Al-Habib Ja'far bin Quran ba'da ta'allama ma ta'allama, sehingga akhirnya beliau pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadat haji, namun bukan haji hanya yang dituju, rupanya kibar ulama yang ada di sana mereka akan timbah dari mereka ilmu, yaitu mereka yang mereka itu adalah murid-murid daripada Al-Habib Al-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Ya, termasuklah lagu Ahmad bin Hasan Al-Asqaf, itu Al-Habib Mufti Syafi'iyah yang ada di Mekah bernama Al-Habib Husain bin Muhammad. Saudara Habib Ali Sahibul Maulid. Habib Ali Sahibul Maulid ditiwut Al-Habib Husain bin Muhammad Mufti Syafi'iyah di Mekah. Ini adalah murid daripada murid Ahmad Zaini Dahlan. Pergi ke Mekah untuk haji, di samping melaksanakan ibadat haji untuk menimba ilmu ma'a'ulah kibar ulama maka diantaranya saudara daripada Habib Ali Sahibul Maulid, yaitu Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habib, dikenal dengan nama Mufti Syafi'iyah. Wal Habib Muhammad bin Salim Al-Tiri di situ ada di Mekah, itu juga adalah guru daripada Al-Habib Ja'far bin Syekh. Banyak lagi daripada mereka ulama kibar yang ada di sana, sehingga akhirnya selesai seperti apa yang mereka hafal daripada Al-Quran, yang mereka pahami, yang mereka mengerti, akhirnya sudah selesai menimba ilmu, kembali ke kaumnya mengajarkan, mengamalkan, berkhidmah untuk yang ada di Hadramut, di tempatnya, kembali ke tempat kelahirannya, yaitu Ngerwah. Kembali ke sana, kita beli sana apa untuk berkhidmah. Jadi berkhidmah untuk yang ada di sana, mengajarkan ilmu. Wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Salah pulang ke rumah mengajar. Sampai 8 tahun dia berkhidmah di tempat kelahirannya, mengajar. Habisnya dia pergi ke Tarim. Mengajar, diminta untuk mengajar. Diminta untuk mengajar. Olehnya Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syadili, orang tua Habib Salim, minta beliau ini Habib Ja'far mengajar dan diminta untuk menjadi imam di sana. Kenapa? Karena dia punya qiraah luar biasa. Dia punya makhraj huruf yang dia baca daripada ayat Al-Qur'an yang dari kecil memang sudah hafal Qur'an. Mujawid, dia punya qiraahnya 10 qiraah. Ada Habib Ja'far dikuasainya, di samping suaranya yang bagus luar biasa, sehingga akhirnya diperintahkan untuk mengajar, berkhidmat di tanah lebih kurang 2 tahun. Sudah 8 tahun di mana? Di tempat sendiri, tempat kelahiran sendiri, yaitu Ngerwah. Akhirnya balik ke Tarim 2 tahun mengajar. Akhirnya kembali beliau untuk meluaskan maklumah yang ada padanya. Dalam usia 40 tahun beliau hijrah ke Indonesia, Surabaya tempat pertama turun. Kemudian beliau pergi ke Bondowoso, kemudian ke Pasuruan, sehingga di sana luar biasa ma'ruf bil ilm, ma'ruf
بالزهد معروف بالتواضع معروف بالرفق معروف في كل معروف. Subhanallah, Habib Ja'far di matanya bukan dikenal sebagai seorang alim, tetapi dia dikenal juga sebagai Quran berjalan. Itu dia punya guru yang panggil dianya Quran berjalan. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar itu guru beliau. Guru beliau di Mekah. Sebelum guru beliau di Indonesia. Itu Habib Muhammad bin Ahmad Mahdar itu termasuk guru Habib Ja'far di saat di Mekah. Menyambung kembali di saat di Indonesia. Habib Muhammad bin Ahmad ada di Indonesia. Beliau pun tetap berguru. Begitulah orang-orang dulu, tidak kurang-kurangnya. Terus waktunya mereka, meskipun mereka tidak banyak ilmu, begitulah akhirnya ditiru olehnya Abuya Sayyid Muhammad Alawi yang senantiasa mentalaah, yang senantiasa mempelajari, mengkaji sirah awliya shalihin, khususnya minal alawiyin, sehingga lahir kalimat dari Abuya apa? Madiltu talibah, aku masih belajar. Kenapa? Dia lihat habaib dulu, ulama dulu dengan ilmunya yang luas masih belajar. Habib Ja'far dari Azamun udah banyak gurunya, Sayyidul Maulud, Ahmad bin Hasan Al-Athar, pergi ke Makkah kepada Mufti Syafi'iyah, banyak gurunya. Akhirnya begitu ke Indonesia, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar ada di Indonesia, tetap jadi gurunya. Dia timbak lagi ilmunya. Namun gurunya yang mengakui, orang kalau sudah diakui oleh guru luar biasa. Kalau mau jadi orang luar biasa ada pengakuan dari guru. Kalau sudah gurunya kan luar biasa, sama dia sehingga dipanggil bukan panggilan namanya lagi Quran MC. Kalau ada Habib Ja'far di Syi'an itu Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar, panggilnya sambutan tarhib terhadap murid sendiri, tapi disambut ahlan bil Quran. Ahlan namanya ada. Habib Ja'far namanya ada. Habib Muhammad itu tahu namanya Habib Ja'far bin Syi'an. Tapi kalau melihat Habib Ja'far bin Syi'an, dia bilang apa? Ahlan bil Quran. Ahlan bil Quran. Namanya ada. Tapi ahlan bil Quran. Ahlan bi ahlil Quran. Dia bukan cuma Quran ada apa, tapi takdir pun dia menguasai luar di dalam ilmu kan luar biasa. Akhirnya tulabul ilm ini suatu hal yang luar biasa. Makanya kesempatan yang baik di samping ini adalah merupakan pembukaan majelis sangat tepat, diiring mengangkat melalui pembukaan majelis ini melalui zikra ahli ilm yang tidak asing Al-Habib Ja'far bin Syi'an Al-Sajjad. Begitulah kita harus berusaha an-nudzil juhdana. Ini kita harus meluaskan keluasan waktu kita isi, khususnya pada masa sekarang ini. Yaktur fihi kuhal, yaktur fihi kusala, khususnya pada masa-masa kita sekarang ini. Ya, kenapa? Banyak orang yang tidak mengerti ngaku mengerti. Orang yang tidak paham, kok paham, malas lagi. Untuk yang sebenarnya malas. Untuk menuntut ilmu yang sebenarnya malas. Sementara dia masih serba kekurangan. Inilah kita malah mendapatkan orang yang serba ilmunya luas. Ya dah, tapi
tetap mereka mengisi waktu untuk menuntut ilmu. Makanya itu Ubdulu juhadakum, luangkan waktu-waktunya, semangatkan untuk apa? Khususnya bidzikril arifin, wassalihin, wal awliya, melalui mengenang mereka orang-orang yang arif billah, melalui mengenang mereka as-salihin min ibadillah, ulama amilin, kita kenang mengenang mereka ini yang luar biasa, membangkit mahabbah, sehingga dengan kita membuka biografi riwayat hidupnya, berbangkitlah, bangunlah. Kenapa? Sebab mengenang orang yang sudah meninggal atau orang yang mati, maka menghidupkan hati kita yang mati. Mengenang orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati ini tidak sebut dengan ulama, belum kita sebut dengan aulia, belum kita sebut dengan solihin. Cuma orang mengenang orang meninggal, orang mati tidak disebut dengan solihin, tidak disebut dengan ulama amilin. Belum lagi kita sebut minal aulia, baru orang tanpa catatan tambahan. Belum kita tambah embel-embelan. Kalau orang dulu sekarang lain bedanya. Kalau orang sekarang kilo embel-embel. Kurang lagi. Embel-embelnya itu. Apa dia? Nama tambahan. M4, M3, M4, macam-macam. Ya, mereka buta. Jadi kalau kita mengenang orang yang meninggal, menghidupkan hati kita yang mati. Mengenang, mengingat orang mati, hidupkan hati kita yang mati. Kita ni hati kita mati. Kita ni hidup. Kita hidup. Hati mati. Dengan mengenang mereka pendahulu kita yang sekarang sudah tidak ada, hati mati itu. Di antaranya lihat ini, Habib Ja'far bin Syaifan yang malam hari ini kita dalam dia mati hidup. Yang menyatakan mereka itu mati hidup adalah Allah di dalam Al-Quran. Bal'ah ya. Jangan dikira mereka mati, mereka mati hidup. Insya Allah dengan kita mengenang para aulia Allah yang malam hari ini, khususnya Al-Habib Al-Arif Billah Al-Habib Ja'far bin Syaifan As-Segaf, membuat insya Allah semangat kita untuk menimba ilmu. Semangat kita akan memberikan manfaat daripada apa yang kita ketahui untuk diajarkan. Wa illa kama fa'idah minat ta'lim lau ma mu'allim. Kalau tidak, apa faedah kita belajar sesudah belajar tidak mengajar. Alhamdulillah, semoga insya Allah ya kita yang ada di sini mengikuti majlis taklim, tujuannya untuk menyampaikan kembali itulah ma'at yufid illal mahabbah. Untuk pertemuan seperti ini tidak ada hal yang lebih memberikan faedah kecuali meningkatkan mahabbah kita kepada mereka para ulama amilin, mahabbah kita kepada mereka auliyaus salihin. Yang lana yakal mahabbah, rampak lana, sangat bermanfaat mahabbah kita kepada mereka salihin, kepada mereka auliyaus salihin, membuat takdir ittisalina birabbil alamin. Harian kalau orang kepengen supaya bersambung dengan Allah itu cepat, tenanglah aulia salihin. Ikutilah jejak mereka ulama amilin, cepat dekat. Ente minta kepada Allah, tapi ente mendekatkan diri kepada mereka yang dicintai Allah, yang dicintai olehnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga
insya Allah dalam pertemuan ini, pertemuan pertama selesai libur panjang, yaitu untuk menghidupkan kembali, yaitu mauqif yang selama ini ditutup, mauqif ini dibuka kembali melalui yang sangat luar biasa, yaitu memperingati Haul Arif Billah, insya Allah membuat malam ini mahabbah yang tidak ada bertambah, dan insya Allah semangatnya pun juga bertambah. Nah, itulah mengenai yang kita disampaikan malam ini. Semoga insya Allah yang disampaikan ini membuat bertambahnya mahabbah kita dan semangatnya untuk meniru. Walaupun kita tidak bisa berbuat seperti mereka, hanya cuma kadar mahabbah yang ada, insya Allah kita dapatkan apa yang didapat. Wa illam na'mal bi'amalihim, meskipun kita belum bisa lagi untuk berbuat seperti amal mereka, cuma modal mahabbah, cuma modal cinta kita ini, insya Allah tidak mengurangi untuk cepatnya bersambung dan membuat kita mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana mereka dapat, kita pun dapat. Di mana? Sebagai mahabbah. Ingat, mahabbah tanpa tidak mahabbah palsu. Ingat, ya, kalau orang mengaku cinta tanpa berikhtidak, tidak meniru, tidak menghormati, tidak menjaga kemuliaan yang dicinta, artinya cintanya kita bohong. Kalau cinta sesuatu, kita akan menghormati, kita akan menjaga, kita akan memuliakan. Ya, di samping berikhtidak dengan apa yang mereka berbuat daripada amal soleh. Ada mana lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair jazaa pada Buya Ustaz Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab atas daripada mau'izatul hasanah yang mudah-mudahan apa yang dia sampaikan bisa kita amalkan saran-saran beliau. Selagi masalah dalam mencari ilmu, mudah-mudahan bermanfaat khusus diri saya pribadi dan untuk sekalian. Mudah-mudahan kita dapatkan semangat yang baru berkah daripada mau'izatul hasanah beliau. Mudah-mudahan ini yang sampaikan. Dan acara selanjutnya Dargan Dikir daripada Ustaz Muhsin bin Abdul Hamsi wa alihi wa sallam. Saudara Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illallah wa sallallahu ala rasulillah wa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.